Komentar ekonomi mikro tentang pasar oligopoli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sumari Setiana Putri, NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Pengertian pasar oligopoli. Teori oligopoli memiliki sejarah yang cukup panjang. Istilah oligopoli pertama kali digunakan oleh Sir Thomas More dalam karyanya pada tahun 1916, yaitu Utopia. Dalam karya tersebut dikatakan bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika perusahaan di pasar lebih dari satu. Sedangkan teori oligopoli pertama kali diformalkan oleh Augustin Carnot pada tahun 1838 melalui karyanya Research sur les Participes Mathematiques de la Théorie de Richesse. 50 tahun kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand. Meskipun menuai banyak kritik, namun hingga kini teori Carnot tetap dianggap sebagai benchmark bagi teori oligopoli lainnya. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar atau price leader. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing tersebut, sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli hanya terdiri atas sekelompok kecil perusahaan. Dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai penjualan, dan di samping itu pula terdapat beberapa perusahaan kecil. Para perusahaan raksasa tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak atau bisa bersifat homogen, dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar tertentu. Yang ketiga, hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar. Umumnya adalah penjual-penjual atau perusahaan besar yang memiliki modal besar saja atau konglomerasi, karena ada ketergantungan dalam perusahaan tersebut untuk saling menunjang. Advermentasi atau periklanan sangat penting dan intensif untuk menciptakan brand image, menarik market share, dan mencegah pesaing baru. Dalam pasar ini, peran iklan sangat membantu perusahaan dagang karena iklan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat atau calon pembeli. Yang kelima, sulit dimasuki perusahaan baru. Dalam pasar oligopoli ini, mengapa dikatakan sulit dimasuki oleh perusahaan baru? Karena image dari perusahaan yang sudah lama terbangun lebih kuat dengan pembeli dibanding perusahaan yang baru muncul yang menawarkan barang yang sama namun pembeli atau konsumen tidak tahu kualitas dari barang-barang yang dijual perusahaan baru tersebut. Dan yang terakhir, harga jual tidak mudah berubah. Dalam pasar oligopoli ini, harga yang keluar tidak cepat naik atau turun.
bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Mungkin saja karena penjualan yang stabil terhadap suatu produk yang diluncurkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungan. Namun apabila tiba-tiba harga naik, otomatis pembeli akan berpikir kembali untuk membeli produk ini dan bisa jadi pembeli beralih pada produk perusahaan lainnya yang menjual varian yang sama namun harga lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Bentuk barang yang dihasilkan pasar oligopoli. Yang pertama, barang standar banyak dijumpai pada industri oligopoli yang menghasilkan bahan mentah misalnya aluminium dan bahan baku misalnya semen atau bahan bangunan. Yang kedua, barang berbeda corak. Pada umumnya dijumpai pada industri yang menghasilkan barang akhir atau rokok atau sampo. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni adalah menjual barang yang homogen. Biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah atau merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Yang kedua, oligopoli diferensial adalah menjual barang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir atau merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang dipergunakan dapat dibedakan. Hubungan dalam pasar oligopoli. Oligopoli dengan kesepakatan atau kolusif oligopoli. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi atau dengan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contohnya adalah kesepakatan produksi dan harga pada OPEC. Yang kedua ada oligopoli tanpa kesepakatan atau non-kolusif oligopoli. Persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Perbedaan harga dan jumlah produksi dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan jumlah pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya. Model oligopoli. Begitu kompleksnya situasi dalam pasar oligopoli sehingga para ekonom mengembangkan berbagai model untuk menganalisis perilaku oligopolis. Sayangnya tidak ada satupun model yang dapat diterima secara umum sebagai model terbaik. Berikut ini akan disampaikan beberapa model oligopoli yang dikembangkan oleh para ekonom. Yang pertama ada model permintaan yang patah, yang kedua ada model Carnot, yang ketiga ada model Stackelberg, yang keempat ada model perusahaan dominan. Kesimpulannya, pasar oligopoli dapat didefinisikan sebagai bentuk pasar yang dapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Pasar oligopoli itu adalah suatu pasar di mana bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam bentuk satu wilayah area yang memiliki karakteristik tersendiri. Pasar oligopoli memiliki beberapa manfaat secara khusus seperti mampu meneliti perkembangan produk dan lebih memperhatikan kepuasan konsumen. Perilaku oligopoli tidak dapat digambarkan secara menyeluruh dan umum, tetapi merupakan teori-teori khusus yang menggambarkan perilaku untuk mencapai tujuannya. Kesulitan pertama karena adanya indeterminat, yakni tidak ada titik keseimbangan yang deterministik.
Beberapa teori yang diuraikan tadi adalah sekedar ilustrasi bagaimana berbagai teori itu disusun dan dirumuskan dengan asumsi-asumsi masing-masing. Setiap pengkritik akan melihat bahwa kelemahan-kelemahan teori itu terletak pada asumsi-asumsinya. Sekian saya akhiri presentasi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.